malam, sahabat Rakyat Flores dimana sudah berada. Kembali lagi bersama saya Tommy Lulangi, bimbing redaksi Rakyat Flores. Nah, hari-hari ini Kabupaten Ende dikejutkan dengan diskusi yang cukup panas terkait dengan keberadaan tim transisi bentukan bupati-bupati terpilih khususnya Badioda dan juga Dominier. Nah, diskusi ini sudah masuk ke ruang publik dan juga terjadi perdebatan. Tapi sekarang ini kita akan lebih jauh lagi untuk membahas terkait dengan tim ini. Nah, di depan kita sudah ada abang kita, Arvin Munirasa, dan juga anggota DPR Kabupaten Ende. Selamat malam. Selamat malam. Kayak ini kayak pasti mengikuti pemberitaan mengenai keberadaan tim transisi yang dipertanyakan oleh anggota DPR Kabupaten Ende, Abang Jari Kota. Pandangan kayak ini seperti apa keberadaan tim transisi? Lebih baik, selamat malam buat rakyat Kabupaten Ende dan teman-teman Pak Tobi dan kawan-kawan. Buat saya, untuk tim transisi ini, saya secara pribadi sangat menghargai. Apapun tim itu kita hargai. Ya, semua untuk kepentingan kita bersama. Kalau tidak pada konteks yang yang melebihi kewenangan, saya pikir apa-apa saja. Terus yang kedua, saya pikir untuk konteks tim transisi ini, saya melihat bahwa kalaupun tim ini dibentuk hanya karena euforia dari kerja-kerja tim atau kecapean kemarin dan sudah menang lalu secara euforia membentuk tim ini, juga saya pikir saya tidak terlalu bergeming. Tapi kalau ini hasil briefing intelektual dari pemimpin baru kita, saya pikir sangat bagus. Sebenarnya tim transisi ini, Pak Tommy, hal yang biasa, tapi tidak pernah lakukan di era ini sehingga orang merasa bahwa ini aneh, tim ada baru gitu. Biasa-biasa saja, hanya karena tidak pernah kita lakukan, pemimpin-pemimpin sebelumnya tidak pernah lakukan. Jadi semua orang bingung, kok ada tim lagi, ada tim ini, hanya hal biasa. Di masa transisi itu mau bentuk tim apa saja ya tahu. Sampai pada saat kemarin teman saya anggota DPR Pak Yani, ya saya itu Pak Yani wajar juga, karena banyak pimpinan OPD merasa hal yang baru kan, hal baru ada tim transisi ini. Mereka merasa ini baru, kenapa datang ke kami lalu dipakai istilah intervensi. Nah, sebagai anggota DPR Pak Yani wajar lah dengan fungsi pengawasannya terhadap seluruh penyelenggara kabupaten ini. Wajarlah Pak Yani menyampaikan seperti itu. Saya pikir nggak ada masalah, itu. Berarti pernyataan Pak Yani Kota itu menurut KS sebagai sesama anggota DPR Kabupaten Ende itu sudah selayaknya beliau menjalankan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan karena ada laporan dari penyelenggara pemerintahan ini termasuk pimpinan OPD. Saya pikir nggak ada masalah. Berarti tidak masalah ya, baik itu keberadaan tim transisi bentukan bupati dan wakil bupati terpilih, kemudian dengan pertanyaan anggota DPR terkait dengan keberadaan dan legalitas tim transisi ini di paripurna. Berarti sama-sama tidak masalah. Tidak ada masalah. Pak Yani menjalankan fungsinya. Kalaupun seperti saya katakan, kalau tim transisi sudah dibentuk dari briefing intelektualnya Pak Dominier sampai Pak Bupati Badioda, saya pikir tidak ada masalah juga. Hanya ini sama-sama memiliki fungsi yang berbeda. Ya, Pak Yani menyampaikan sesuai fungsi pengawasannya. Karena entah tim ini sudah disampaikan ke publik, ke rakyat Kabupaten Ende, termasuk ke DPR, kami juga tidak tahu. Semestinya kan bentuk tim seperti ini sampaikan kami, atau paling tidak disampaikanlah ke publik lewat media bahwa ada pembentukan tim transisi.
Satu tim transisi ini tidak hebat-hebat juga. Di masa transisi ini, kalau pemimpin baru kita membentuk sebuah tim ya udah urus dia, urusan dia lah kita. Nggak urus. Karena dia habis setelah lantik, bupati dan wakil bupati masuk dalam sistemnya. Hanya kami 32 orang. Jadi tim yang tadi itu, ya bukan pemerintah, DPR dan pemerintah. Sebenarnya tim tidak di dalam itu, di dalam sistem. Dan tim tidak lagi namanya tim transisi. Mungkin ya teman-teman istilah kerennya di politisi-politisi nasional maupun daerah itu namanya mungkin tim kondisi ke apa ya, tidak uruslah itu. Sepertinya ini menjadi hal yang sangat problem di hari-hari berikut ini. Saya pikir tidak ada masalah. Pak Yani sebagai anggota DPR menjalankan fungsinya. Tim transisi silakan menjalankan. Kalaupun Pak Yani berbicara menyampaikan itu kan atas pengaduan, bukan Pak Yani karang-karang, pengaduan dari OPD, dari pimpinan OPD yang seperti saya bilang tadi. Pimpinan OPD merasa baru kan, padahal ini sepertinya biasa-biasa saja. Oh, di daerah lain juga ada. Di daerah lain juga ada tim transisi. Bahkan di gubernur sekarang juga ada tim transisi. Nah, di situ juga tinggal rakyat menilai. Kita nggak perlu gontok-gontokan, ya, seperti itu. Tapi begini Bang, makin di sini nih diskusi liar, kemudian juga terjadi perang narasi, kalau boleh saya katakan, dan juga sudah semakin jauh membahas tentang politik. Abang melihat ini bagaimana? Saya pikir yang tidak penting buat kami anggota DPR. Yang penting buat kami itu goalnya adalah kepentingan rakyat. Kalau yang begini-begini saya pikir tidak usah panjang lebar lah. Tidak penting. Saya pikir teman-teman saya di tim transisi ini saya tahu baik. Teman akrab kami tiap hari. Soal kematangan emosional tidak perlu diragukan. Hanya mungkin karena euforia hari ini seperti ini. Saya pikir saya mengimbau ketenangan. Kita mengawal ini baru ke depan yang baik. Berarti diskusi ini kan makin hari makin itu makin semacam ada yang juga masuk gitu dari pihak lain selain DPR juga ada masuk untuk menyinggung dan juga memanfaatkan ruang ini untuk berdiskusi. Ini kalau abang lihat apakah ini sudah terlalu jauh atau? Ya, saya melihatnya sudah terlalu jauh dan kepentingannya tidak terlalu jelas ya. Penting terlalu jelas. Saya mengajak kita semua, teman-teman di tim transisi ya silakan bekerja. DPR kerja dengan fungsinya. Seperti hari ini ada pengaduan, kita bicara, itu baru. Karena DPR itu tugasnya bicara-bicara, bukan kerja-kerja. Kami perlengah DPR, ngomong-ngomong. Kami harus ngomong terus, bicara terus. Tidak boleh diam. DPR melaksanakan RDP dengan mengundang tim transisi dan juga OPD-OPD yang merasa diintervensi ataupun apa. Itu tanggapan kalian seperti apa? Nah, saya pikir kalau soal RDP dengan tim transisi ini goalnya apa? Goalnya apa? Kalau goalnya hanya untuk mencari pembenaran, saya pikir kita ini tidak berkapasitas. Nanti rakyat menilai apa sih gunanya RDP hanya mau mencari pembenaran, kan tidak penting sebenarnya. Itulah saya bilang menghimbau kepada semua teman untuk menghargai masing-masing yang punya tugas dan fungsi masing-masing lah. Tidak perlu. Kalaupun RDP ya, kalaupun ini menjadi persoalan di teman-teman tim transisi ataupun di kami di lembaga DPR, ya mungkin kami setelah pelantikan kami akan undang bupati dan wakil bupati untuk mempertanggungjawabkan itu. Tapi setelah pelantikan kita akan mengundang untuk mempertanggungjawabkan itu dengan beberapa OPD yang mengadu kepada anggota DPR. Itu aja, itu internal pemerintah. Walaupun tidak penting ya, tapi untuk mencairkan semua persoalan ini biar berjalan ke depan dengan baik. Kalau itu memang kemauan, tapi saya pikir tidak penting-penting amat ini. Jadi tidak perlu lah ya. Tidak perlu, karena untuk rakyat apa sih hasilnya? Tidak ada Pak. Yang kita mau itu ada hasilnya untuk rakyat, itu saja.
Kalau ini kan antar individu mungkin. Kalau sudah disampaikan secara kelembagaan ya, saya pikir kita pahami semua ini dengan baik. Kita pahami dengan baik bahwa ini mungkin awal dari kekeliruan kita semua. Ya, ini juga harus kita pahami bersama. Atau juga awal kebaikan. Atau awal untuk kebaikan ke depan. Baik, apakah pernyataan yang Kak sampaikan dari tadi itu mau menunjukkan ada soliditas antara KAE dan Pak Jani Kuta sebagai sesama anggota DPR? Saya pikir tidak juga. Ya. Saya malam ini mau mengajak semua politisi muda dari kabupaten ini. Mari kita kawal kabupaten ini, kawal Pak Dr. Tommy dengan PT Bajoda, kawal Ende Baru ini dengan baik. Jangan kita awali dengan kelompok-kelompok. Karena hasilnya juga jangan sampai rakyat menilai bahwa kita yang memulai, kita juga yang mengakhiri. Saya mengajak kita harus sama-sama mengawal ini. Kita boleh berperang tetapi ide dan gagasan. Jangan kita berperang argumentasi yang tidak menghasilkan apa-apa untuk kepentingan rakyat. Mungkin itu saya sudah memihak kepada salah satu. Hanya saya mau menekankan bahwa mari kita menjalankan fungsi dan tugas kita masing-masing dan saling menghormati. Harapan KAE baik kepada tim transisi maupun kepada sesama rekan DPR dan juga kepada pemimpin terpilih. Harapan saya kepada kita semua, termasuk bupati dan wakil bupati terpilih, kita sama-sama mengajak seluruh stakeholder, seluruh rakyat, dan siapa saja yang punya kepentingan dengan kabupaten ini, mari kita bekerja sama. Mari kita utamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok atau individu. Tidak boleh ada perang. Jangan ada perang narasi. Jangan perang. Kita awali Ende Baru ini dengan hal-hal yang baru seperti tim transisi. Ini hal baru juga. Oke, kita awali dengan baik. Kita kawal dengan baik. Setelah itu apalagi ya silakan. Asal untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan satu hal harapan saya kepada teman-teman tim transisi, ingat teman-teman soal kematangan emosional tidak bisa diragukan lagi. Saya kenal teman-teman. Saya harap kita hentikan perang uras saraf ini dengan baik. Terima kasih. Terima kasih banyak KAE sudah mampir di rakyatkeluarga.com. Kita membahas terkait dengan peran transisi sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak KAE.